Perubahan P2KP merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan demikian, dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset, dan dimensi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, antara lain dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, serta dimensi aset. Tanpa perintah, tanpa kita memerintah memaksa, secara sukarela mereka mengikuti, mereka terlibat dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau mobilisasi itu kita yang mengundang mereka memobilisasi selain secara tidak langsung. Situ ada tekanan, ada paksaan bahwa kau harus bergabung di sini. Itulah yang menilai bahwa partisipatif ini atas dasar. Oke, pertanyaan di mana bisa kita lihat partisipasi dan tidak partisipasinya warga? Coba bayangkan teman-teman pemilu DKI. Ada yang dipaksa-paksa ikut memilih di tingkat RT. Katanya kalau kau tidak ikut memilih, kamu tidak akan dapat bantuan PNBM. Maka ramailah orang berangkat memilih. Tetapi ada orang yang tanpa digerakkan oleh ini, dia sadar, oh tidak, saya ini adalah warga masyarakat, saya ini punya kesempatan yang sama dengan yang lain, maka ada dorongan dari dalam untuk terlibat dalam proses pemilu DKI. Tidak usah terlalu jauh pemilu DKI, pemilu legislatif kemarin. Banyak fakta yang kita lihat. Orang termobilisasi. Karena apa? Kira-kira kenapa? Ada ini, ada serangan paket, ada bungkusan. Ada juga tidak. Saya kan warga negara yang baik. Saya ini mau memperjuangkan saya punya pilihan. Saya datang dengan berbagai dan menentukan pilihan tanpa ada gangguan dari luar. Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan yang ada, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, dan bahkan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, program-program dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu pula mewujudkan aspek keberlanjutan dari program penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahnya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan keswadayaan. Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Pemahaman mengenai akar penyebab dari persoalan kemiskinan tersebut menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Kenapa sebegitu susah merubah Pak kebiasaan? Terbiasa. Untuk itu dibutuhkan suatu wadah kemandirian lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyarankan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga dibentuklah program PNPM
mandiri baik perkotaan maupun perdesaan. Program ini berkaitan langsung dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman maupun sosial. Program PNPM Mandiri ini mengemban misi terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari. Sementara misinya yakni membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif serta mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, yang diterbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan orientasi pembangunan berkelanjutan yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi atau suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, serta mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya. Penyelenggaraan PNP Mandiri P2KP dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat desa kelurahan. Untuk tingkat nasional, penanggung jawab pengelolaan program PNPM Mandiri Perkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program. Untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan P2KP agar dapat tercapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan PNP Mandiri Perkotaan, telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan PMU P2KP sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Untuk tingkat provinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur melalui Bapeda dengan menunjuk tim koordinasi pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bidang Keciptakaryaan di bawah kendali atau koordinasi Satker non-vertikal tertentu SNVT PDL. Tugas dari SNVT PDL yakni melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan PMPM Mandiri Perkotaan sesuai arah kebijakan PMU P2KP. Selain itu, mengelola tata pelaporan pelaksanaan PMPM Mandiri Perkotaan, mempertanggungjawabkan data sesuai ketentuan yang berlaku bersama dengan KMW dan TKPKD, menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait PMPM Mandiri Perkotaan sampai proses hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Sementara untuk tingkat kabupaten kota dikoordinasikan langsung oleh Bupati Wali Kota melalui Bapeda setempat dengan menunjuk tim koordinasi pelaksanaan PMPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten Kota. Dia yang bilang begini, Ismail, terima kasih. Anda yang dia di lapangan dan berdoa saya menjadi diterima di Tugas Pilot. Apa yang terjadi saudara sekalian, teman-teman, saya diterima dari tempatan yang diberikan. Jadi fasilitator. Seperti Pak Ayani, mampu saya sebagai fasilitator dan mempertahankan ideologi masyarakat sebagai aktivis menyelesaikan masalahnya yang selalu melakukan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara saya sendiri. Ada juga yang berbeda. Dan apa yang terjadi tidak cukup menanggulangi Pak saya mempertahankan memperjuangkan program. Kenapa? Saya temukan di lapangan. Ada betul Pak, ternyata itu orang bekerja tidak memiliki gaji. Ada betul orang yang mampu menyelesaikan persoalan dengan pendekatan yang lokal, tidak mampu memiliki luar, tapi berada di lingkungan masyarakat dan masyarakat sendiri bisa menyelesaikan masalahnya. Untung sekali. mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan
Sementara tim koordinasi di tingkat kabupaten kota bertugas melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada camat, PJOK, serta perangkat kecamatan lainnya, memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PMP Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, melakukan pemantauan pelaksanaan PMP Mandiri Perkotaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Administratif di tingkat kabupaten kota berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum atas usulan Bupati Wali Kota, ditunjuk Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Kota dengan tugas menyalurkan dan mengadministrasikan dana PLM PNP Mandiri Perkotaan. Selain itu, melakukan pemantauan pemanfaatan dana yang disalurkan serta bersama Korkot dan PKPB menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait dengan PMP Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya sampai ke proses hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Di tingkat kabupaten kota, Ditjen Cipta Karya Ceki, Direktorat PBL Provinsi mengangkat koordinator kota P2KP PNP Mandiri Perkotaan, dibantu beberapa asisten Korkot di bidang manajemen keuangan, teknik infrastruktur, manajemen data, dan penataan ruang untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan di bawah koordinasi tim leader KWM. Tapi nyatanya seperti apa? Selalu ada deviasi, selalu ada margin antara harapan dan kenyataan. Betul tidak? Selalu ada. Sebenarnya pasti kita alami. Yang teman-teman saya bilang, susah warga dihadapi, susah warga diajak. Ada kewenangan yang berlebih yang dimiliki oleh fasilitator sehingga menghindiri potensi warga, menghindiri penontonan warga. Ada keberpihakan yang tidak jelas menanggulangi kemiskinan atau memperkaya orang yang besar. Buktinya tadi Pak Iqbal ada juga yang disampaikan tadi, mestinya ini orang miskin dibangunkan jalan, dibikin buatkan akses dan berikan aset, sementara dipalingkan di tempat yang lain seperti mungkin juga sampaikan tadi. Fakta iya. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan wadah pembelajaran bagi masyarakat terhadap nilai dan etika yang luhur, di mana masyarakat dibimbing untuk membangun kemitraan dalam mewujudkan keinginan bersama dalam rangka lebih meningkatkan keberdayaan dan kemandirian.